iku dadi becik kawruana ugi aja salang surep yen wong anom ten was tamtu manut marang kang ngadepi yen kang ngadep Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabatku seluruh dimanapun Anda berada. Malam hari ini saya sudah berada di Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Jombang. Tepatnya di makam Mbah Sayyid Ismail. Dan sebelah kiri saya sudah bersama juru kunci. Assalamualaikum, bisa diperkenalkan namanya Pak? Waalaikumsalam. Nama saya Pak Mustain. Status saya di sini sebagai ketua atau pengelola dari makam Mbah Sayyid Ismail Janti Jogoroto ini. Nah, bisa diperkenalkan namanya Mbah? Abdul Majid. Abdul Majid. Bisa diceritakan tentang sejarah atau yang cerita-cerita menurut mbah-mbah dulu itu bagaimana ini? Kalau menurut dari mbah-mbah kita dulu, sebenarnya makam Mbah Sayyid Ismail ini dulu hanya dijuluki sebagai makam yang dikeramatkan oleh warga Desa Janti ini. Jadi boleh dibilang sudah cukup lama. Bahkan ada yang bilang itu makam Bedek atau Mbah Sayyid Sulaiman sebelum dibuka di sini sudah dikunjungi orang. Jadi sudah dikeramatkan lah istilahnya. Cuman lebih boleh dibilang lebih sepuh karena di sini itu juru kunci atau yang merawat dulu itu sudah tiada, tidak ada yang meneruskan, akhirnya terbengkalai. Tapi meskipun nggak ada yang merawat, makam ini tetap bersih, rapi, walaupun yang di sekitarnya ini masih liar ya, tumbuh alang-alang atau apa itu. Karena setiap hari atau setiap terutama malam Jumat itu pasti ada yang ziarah ke sini, terutama orang-orang yang laku tirakat atau apa itu biasanya di sini. Memang aura atau karama di sini luar biasa. Dan di sini ada sumur ini sumur termasuk sumur apa? Sumur ini kita temukan pada waktu pembangunan ini ya, pendopo ini. Jadi dulu-dulu nggak ada yang mengetahui sebenarnya. Jadi waktu kita membangun pendopo ini, nah ini kebetulan kan posisinya pas ini pilar. Jadi lurusnya sini kan ini ya. Nah, ini pas pilar. Begitu pas dicangkul terkena batu batanya ini, batu bata sumur bengkok ini. Nah, tapi tetap kita cor, tetap kita gali. Kita gali dalam arti untuk sepatu cornya itu. Tetap kita cor, pilarnya tetap kita dirikan. Nah, seiring waktu saya konsultasi dengan Yai Ahmad Rosadi, termasuk yang menguatkan untuk membuka makam ini kembali. Itu saya bilang kalau di sini ada sumurnya, sama Yai Mat disuruh buka dengan harapan atau dengan tujuan barangkali airnya masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Berarti kalau ada sumur berarti ada kehidupan atau penghidupan zaman dahulu atau rumah atau singgah sana yang disinggahi beliau. Apakah memang cerita-cerita Mbah dulu ini ada rumahnya Mbah Sayyid Ismail itu atau bagaimana? Untuk rumah itu saya masih belum pernah
mendengar kalau di sini itu ditempati rumah. Tapi sepanjang yang saya tahu, kebetulan saya kan kadang-kadang menggali kubur orang-orang ya. Di sekitar sini memang pernah kita temukan semacam pondasi, Batu bata kayak. batu-batu pondasi rumah itu seperti itu. Jadi kalau saya menduga ya bisa jadi di sini dulu itu rumahnya, jadi rumah beliau itu. Bisa jadi semacam itu. Ya pemirsa, nanti bagaimana kebenarannya nanti kita cocokkan atau kita masukkan kepada mediator. Terima kasih atas informasinya Pak. Iya, Saya ucapkan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pinjam raganya, Anda pinjam suaranya, dan Anda pinjam bahasanya anak ini. Di sini saya ingin menggali informasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Ya, Mbah Brojo. Mbah Brojo. Anda selaku di sini itu apa? Mbah? Santri. Santrinya Mbah Sayyid Ismail. Aku elo Mbah Sayyid sadurunge kene. Aslinya beliau itu dari mana? Mbah Sayyid biyen iku gurune Putri Cempo. Berarti penasehat gitu ya? Dia termasuk guru ngaji dan penasehat. Iya, salah sijine santrine Kanjeng Sunan Ampel. Jadi beliau santrinya Kanjeng Sunan Ampel gitu. Apakah memang di sini dulu ada sebuah rumah atau memang beliau mendirikan rumah di sini atau hanya sekedar mampir aja? Kayak mulang ngaji. Di sini sejenis padepokan gitu Mbak. Mbah Sayyid wonten mriki sampun berapa ratus tahun, Mbah? Tahun 1434. 1534. Jadi sekarang sudah 2000. Ya, hampir 600 tahun yang lalu Mbak ya. 600 tahun yang lalu. Lajeng ingkang estri niku sinten, Mbah? Sing wonten sebelah Mbah Sayyid niku. Nyai Dewi Sartika. Beliau siapa itu? Iku yo ono kene biyen santri. Bukan istri beliau. Apakah memang dipersunting beliau atau apa? Nyai Sartika. Ya, Santika. Dewi Sartika.
Kalau di situ nama di situ enggak ada nama. Siti Aisyah itu juga melalui ada yang melalui mimpi. Ini Dewi Santika. Ini Dewi Sartika. Kasih ditanyakan. Apa sih atas unek-uneknya ini? Ketik macam ini. Datase Nyai Dewi menika estrinipun Mbah Sayyid napa sinten, Mbah? Jadi dulu santrinya terus dipersunting beliau gitu. Mbah Sayyid menika nggadahi keturunan napa nggadahi putra napa putri, Mbah? Sak menika wonten pundi? Lo daerah Jombang kene ono. Tapi kalau disebut Kenapa tidak boleh disebutnya? Apakah untuk menyembunyikan keturunan beliau? Untuk apa, Mbak? Kok disembunyikan seperti itu? biyen kok ngewangi. Kaitan iku dikon ngewangi buka. Sing kurang ono agama Islam. Gak oleh nggawa jenenge bapakne. Ben gak ono sing roh yen iku putrane. Berarti beliau-beliau itu mengasih nama-nama itu bukan namanya beliau asli. Beliau tidak mau disebutkan nama aslinya, hanya nama julukan-julukan saja gitu. Kalau zaman dahulu kan masih belum, kalau Sayyid itu kan masih bahasa Arab, Mbak ya. Kalau lahir di Jawa kan pasti kan memiliki nama Jawa. Tapi termasuk Mbah Dewi Sartika tadi kan termasuk nama Jawanya. Kalau nama Arabnya bisa Siti Aisyah dan siapa gitu, Mbak ya. Tujuannya memang untuk menyembunyikan bahwa beliau nggak mau disebut. Tetapi bagaimana nggak bisa disebut, auranya, karoma beliau sangat tinggi. Mau nggak mau akan muncul dengan sendirinya. Dan menurut warga bahwa di sini dulu ada 5 pohon kamboja dan 1 pohon singkong. Itu maksudnya apa, Mbak? Itu masih pro kontra sampai sekarang, itu masih dalam perdebatan. Iku biyen digawe jaga. Ben wit iku mau digawe gedhek mubeng. Ben aja diadem. Iku ya Berhubung pohon kamboja itu bisa tumbuh. Oh, berarti itu untuk mengayomi atau untuk angkat rumah atau pondok itu, Mbak? ben golek wit liyane gak ono sing gawe jaga. Ono iku ya iku digawe. Tadi beliau itu pencetus atau penyebar agama yang pertama di daerah sini, Mbak. Samarin teko Majapahit. Berarti masih ada hubungan dengan Majapahit beliau. Terus mengenai sumber niki, Mbak. Ini ada yang bilang sumbernya dari Tuban dan Ampel. Apa betul ini, Mbak? Murid-murid Mas Said iku pas bangun
rasa ngelak atau saka sumber tekan ditinjemno kene marang njaluk nang Gusti Allah bareng metu sumber iku. Tadi doa yang digunakan beliau itu doa yang dikasih Kanjeng Sunan Ampel untuk di doa seperti ini agar muncul. Oleh karomah saka Kanjeng Sunan Ampel. Oh gitu. Berarti hampir sama, ada manfaatnya dari sumber Sunan Ampel itu. Tutup banyune nyampur ini. Tapi doanya, Tungani. karomahnya itu Maya. Ya ini kan untuk meluruskan, katanya orang-orang itu bisa tembus ke bukan ya. Berarti ini karomahnya beliau. Gitu ya. Ya, apabila ada pesan Mbah untuk kami biar tidak sembrono atau bagaimana. Wis aku tak tolong pokoke sing dirambut tuh kene. Aja sampe ono sing ngrusui. Iya. Ono wong teko iku aja angker nampani delok raine. Tujuannya Ono wong sing njaluk aneh-aneh nang kene ki ono. Sing hati-hati marang wong koyo ngono ku. Yang ngrusak tatanan Islam. jadi pada dasarnya itu kita meminta kepada Allah, bukan meminta ke sini itu Mbak. Iya. Tapi kebanyakan orang itu hanya salah kaprahnya, lah dengan kene kok pasal. Bukan Ya itu gak Mbak yang masalah. apa-apa, pancen Tuhan ku kene ku yo karomah pancen gede. Insyaallah bakal dicapai. Ngono ya. Tapi orang calon nang kene kuburan. Orang calon nang wong sing mati. Tetep jalur marang Gusti Allah. Ya kalau memang informasi cukup bagi kami, Anda bisa meninggalkan Dagana ini. Terima kasih atas kedatangan Anda. Waalaikumsalam. Seperti dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa, bahwasanya dimanapun, di makam, dan dimanapun tempatnya, mintanya bukan di tempat itu, tapi mintalah kepada Allah atau Tuhan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Tunggu video kami terbaru. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.